Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan masuk di bab listrik statis. Bab listrik statis itu pertama kita akan membahas tentang muatan listrik. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu, muatan listrik itu ada berapa jenis. Muatan listrik itu ada 3 jenis ya. Yang pertama elektron, yaitu muatan negatif. Kemudian yang kedua proton, muatan positif. Dan yang ketiga, neutron atau muatan netral atau tidak ada muatannya. Nah, muatan listrik itu nanti dia lambangnya Q kecil ya. Tapi kalau elektron nanti lambangnya E. Kemudian proton itu lambangnya P kecil. Neutron itu N kecil. Tapi kalau muatan listrik secara umum itu Q secara umum. Yang menyangkut ketiga-tiganya itu adalah Q, muatan listrik. Muatan listrik ini satuannya itu Coulomb atau C. Jadi dia dari nama penemunya yaitu Charles Coulomb. Nah, muatan dari elektron itu adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Kalau proton positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sedangkan neutron karena dia adalah partikel tidak bermuatan atau partikel netral, maka dia muatannya 0. Kemudian untuk massa, elektron itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Sedangkan kalau proton 1,672 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Sedangkan yang neutron 1,674 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Oke, jadi itu jenis-jenis dari muatan listrik ya. Ada 3, proton, elektron, proton, dan neutron. Untuk muatannya masing-masing tolong dihafalkan. Jadi misalkan nanti hanya diketahuinya elektron atau proton, kalian bisa tahu bahwa muatannya adalah sesuai standar yang diberikan. Itu. Nah, kemudian kita sekarang akan melihat sifat dari elektron dan proton ini. Jadi sifatnya nanti ini berguna untuk kalian mengetahui bagaimana distribusi Gauss dari medan listrik, dari masing-masing muatan listriknya, belum medan listrik. Nah, jadi kalau misalnya muatan proton atau muatan positif itu distribusi Gauss atau garis-garis medan listriknya itu dia akan menuju keluar. Ya, dia akan menuju keluar. Nah, sedangkan kalau misalnya elektron, dia akan menuju ke dalam. Distribusi Gauss atau distribusi medan listriknya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada dua muatan listrik berbeda jenis, proton dan elektron yang berdekatan, maka mereka akan saling tarik-menarik gitu. Karena yang proton yang positif itu menuju keluar, sedangkan yang elektron yang negatif itu dia menerima. Jadi mereka kalau misalnya berdekatan akan saling tarik-menarik gitu. Sedangkan kalau misalnya muatan yang sejenis, misalnya di sini adanya adalah muatan positif juga, maka kan distribusi medan listriknya itu nanti akan sama-sama keluar. Artinya justru mereka akan saling tolak-menolak gitu. Sama seperti kutub-kutub medan magnet. Kalau misalnya utara dengan utara itu nanti akan saling tolak-menolak. Kalau selatan dengan utara nanti justru akan saling tarik-menarik. Seperti itu juga terjadi pada muatan listrik. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya gaya Coulomb. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 kalian akan selalu bertemu dengan yang namanya gaya. Nah, kali ini gaya Coulomb atau sebutan lainnya adalah gaya elektrostatis atau bisa juga disebut gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak.
itu merupakan apa? Kolom. Itu merupakan besaran gaya yang terjadi akibat kuat tarik-menarik atau kuat tolak-menolaknya muatan listrik pada jarak tertentu. Jadi ini tuh agak mirip dengan gaya gravitasi Newton yang G mm per R kuadrat itu. Tapi kalau rumus yang gaya gravitasi itu terjadi pada skala makro, artinya terjadi pada skala-skala planet. Sedangkan kalau misalnya gaya kolom ini terjadi pada skala mikro, yaitu terjadi pada muatan-muatan listrik yang kecil. Gitu. Jadi rumusnya di sini saya pakai FC, yaitu gaya kolom. Rumusnya adalah K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K itu adalah konstanta elektriknya. Karena disebut konstanta, maka ada nilainya, yaitu 8,9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 itu muatan pertama, Q2 muatan kedua, sedangkan R itu adalah jarak di antara kedua muatan tersebut. Jadi misalkan ini muatan A, ini muatan B, terus mereka punya jarak sekitar R, maka nanti di antara muatan A dan muatan B ini terjadi gaya, entah itu tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung dengan muatan yang ada di dalam A dan B ini. Nah, ini perhitungannya, cara menghitungnya. Tadi gaya satuannya udah pasti Newton ya. K itu konstanta elektriknya, yaitu 8,9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q itu adalah muatan listrik. Muatan listrik tadi satuannya kolom. Jadi kalau misalnya kalian menemukan satuannya belum kolom, ubah dulu. R itu jaraknya. Jarak satuannya adalah meter. Ingat-ingat itu ya. Nah, dari sini kita akan melihat tentang K. Jadi K ini juga ada rumusnya. Misalnya nggak diketahui, misalnya kalian lupa atau yang diketahui yang lain. Jadi K ini tuh rumusnya itu 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permetivitas vakum. Epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum. Besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Itu. Jadi ini rumus untuk mencari K. Oke, dari sini kita bisa masuk ke yang namanya medan listrik. Apa itu medan listrik? Namanya aja medan. Medan itu berarti wilayah. Berarti wilayah yang dipengaruhi oleh listrik gitu. Bukan. Jadi medan listrik itu merupakan wilayah atau ruangan di mana dipengaruhi oleh si gaya yang masih dipengaruhi oleh gaya listriknya. Gitu. Tadi saya memberi contoh. Ada muatan A dan muatan B. Mereka terpisah sejauh jarak R. Maka di antara mereka akan terjadi gaya kolom, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak di antara keduanya. Ya kan? Nah, medan listrik itu apa? Medan listrik itu berarti wilayah yang dipengaruhi oleh gayanya si mereka. Jadi di sini nanti ada gaya. Nah, gayanya itu nanti terpengaruh di sekitar sini. Sekitar sini itu nanti disebut medan listriknya. Jadi wilayah yang masih terpengaruh oleh gaya listrik yang terjadi pada muatan tersebut. Gitu. Kalau misal kalian masih bingung gimana cara membayangkannya, jadi misalnya kalian dulu waktu kecil, waktu SMP misalnya pernah melilitkan kabel pada sebuah paku, kemudian kabelnya disambungkan ke baterai. Nah, kemudian si
si pakunya tadi bisa menarik penjepit-penjepit dari besi yang kecil-kecil gitu. Nah, berarti kan si pakunya itu mengalami gaya magnet kan akibat dari listriknya tadi. Nah, kayak gitu. Jadi medan listrik itu adalah wilayah yang dipengaruhi oleh gaya listriknya. Gitu. Atau kalau misalnya penjelasan saya agak kurang jelas, kita bahasnya ke medan gravitasi deh. Jadi kan di permukaan bumi itu kan dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang membuat orang-orang di dalamnya itu, makhluk-makhluk yang ada di bumi itu tidak terlempar keluar. Tapi apabila kita terbang, misalnya kamu menaiki pesawat roket, semakin jauh bahkan keluar dari bumi, lama-kelamaan gaya gravitasinya tidak kamu rasakan, ya kan? Astronot gitu yang keluar angkasa itu kan tidak mengalami gaya gravitasi yang ada di bumi. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari bumi, artinya dia sudah tidak terpengaruh medan gravitasinya bumi, seperti itu. Jadi sama seperti medan listrik. Medan listrik adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya listriknya. Jadi semakin dekat kamu dengan sumber gayanya, maka medan listriknya makin besar. Tapi kalau makin jauh, maka medan listriknya itu semakin melemah. Seperti itu medan listrik. Medan listrik itu lambangnya E. Oke, medan listrik itu lambangnya E. Rumusnya itu adalah gaya listrik dibagi dengan muatan. Jadi rumusnya nanti K Q bagi R kuadrat gitu. Jadi kalau gaya listrik tadi Q-nya ada 2, K Q1 Q2 bagi R kuadrat. Kalau misalnya medan listrik rumusnya adalah K kali Q bagi R kuadrat. Nah, ini merupakan medan listrik, rumus medan listrik secara umum atau untuk partikel biasanya. Nanti setelah ini kita akan membahas medan listrik dua keping sejajar. Maksudnya gimana nih? Nanti di sini itu adalah merupakan konsep dari kapasitor. Jadi misalkan nih, saya punya kepingan. Kepingan ini bermuatan positif. Nah, kemudian di sini nanti ada kepingan lagi yang muatannya negatif. Nah, berarti kan nanti ini tuh mereka berdekatan ya, punya jarak. Nanti di sekitar sini akan ada medan listriknya di sekitar sini, di antara dua keping ini, karena dua kepingnya ini berbeda muatan. Jadi di antara keduanya nanti akan terjadi medan listrik. Nah, berapa medan listrik yang terjadi di antara kedua keping sejajar ini? Nanti rumusannya itu adalah E sama dengan Rho dibagi epsilon 0. Gitu. Rho-nya agak beda sama Rho massa jenis fluida ya. Gitu. Rho, tapi sama-sama dibaca Rho. Nah, Rho-nya ini adalah rapat muatan keping. Jadi cara menghitung medan listrik di antara dua keping sejajar itu adalah E sama dengan Rho dibagi epsilon 0. Rho itu adalah rapat muatan keping. Satuannya kolom per meter kuadrat. Kalau epsilon 0 tadi apa? Permitivitas vakum. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Gitu. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga itu adalah medan listrik di dalam atau di luar bola berongga. Jadi gini, misalnya saya punya bola. Bolanya ini kopong, bolanya berongga. Terus di permukaan bolanya itu kita punya muatan listrik. Ada muatan listriknya. Terus kemudian
bolanya punya jari-jari, kita kasih nama R besar. Nah, suatu waktu kamu disuruh nanyain, misalnya di sini ada partikel titik, punya jarak R kecil dari lingkaran bola tadi. Berapa medan listriknya? Di sini, di titik yang jaraknya R di luar bola. Maka itu nanti karena jaraknya R kecilnya lebih besar daripada jari-jari bola, maka rumusan medan listriknya jadi K Q dibagi R kuadrat. Seperti itu. Itu yang pertama. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ternyata yang ditanya itu misalnya ada partikel titik di sini nih dengan jarak R. Ternyata jaraknya itu lebih kecil daripada jari-jari si bolanya. Berapa medan listrik di titik ini? Gitu. Berarti kan si jarak partikelnya itu lebih kecil daripada jari-jari bola ya. Maka E-nya, medan listriknya menjadi 0. Gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa pada bola berongga di dalamnya itu medan listriknya 0. Medan listriknya justru ada di luarnya. Seperti itu ya. Jadi itu dia pembahasan tentang gaya listrik, yaitu gaya kolom. Jadi gayanya itu punya banyak nama. Gaya listrik, gaya kolom, gaya elektrostatis, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Itu tadi rumusannya udah saya kasih. Kemudian yang kedua tentang medan listrik. Ada medan listrik partikel secara umum. Yang kedua ada medan listrik pada dua keping sejajar. Yang ketiga medan listrik pada bola berongga. Tuh. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Sampai ketemu lagi.